Five Tiger Generals, 5 jenderal harimau. Buat yang paham sih pasti seneng banget ya topik ini dibahas. Tapi kayaknya aku sering bahas sih hal ini. Cuman kali ini lebih terfokuskan kepada jenderal-jenderal ini aja. Siapa yang dulu main Romance of Three Kingdoms atau Dynasty Warriors? Yes, seperti yang udah pernah aku bahas, kisah Five Tiger Generals ini itu diambil dari kisah 3 kerajaan. Kisah 3 kerajaan ini berasal dari negeri Cina pada abad kedua Masehi. 3 kerajaan yaitu Cao Wei, Dongwu, Shu Han. Secara spesifik, 5 jenderal harimau ini adalah para jenderalnya Liu Bei dari Shu Han. Mereka adalah Cao Yun, Ma Chao, Huang Zhong, Chang Fei, dan Guan Yu. Kita udah pernah bahas tentang Three Kingdoms di channel ini, yang udah pada nonton pasti tahu. Dan pasti kalian udah hafal banget ya, tactician-nya itu Zhuge Liang. Zhuge Liang juga pernah aku bahas tuh videonya, full review tentang Zhuge Liang. Nah, sekarang kita akan bahas kelima jenderal harimau. Kenapa mereka bisa dapat sebutan itu dan betapa gagahnya mereka di medan perang. Yang pertama ada Cao Yun. Sang naga telah kembali. Buat para gamer MOBA, itu kata-kata udah gak asing lagi. Yes, Cao Yun atau nama lainnya Cao Qilong udah jadi hero populer yang muncul di berbagai game di Mobile Legends pastinya, Dynasty Warrior, Lost Saga, dan banyak lainnya. Aslinya Qilong ini emang ikonik banget. Di era modern dia selalu digambarin dengan sosok petarung tangguh, kuat dan lincah. Dipaduin dengan sosok yang ganteng, rupawan. Jadilah dia sosok utama di film-film. Contoh filmnya, Three Kingdoms, Resurrection of the Dragon tahun 2008 yang dibintangi sama aktor terkenal Andy Lau. Benar-benar nyeritain aksi ikoniknya Cao Yun. Aksi ikoniknya apa? Nanti kita akan sampai ke part itu. Wow, udah masuk bulan Ramadan aja nih. Selamat berpuasa ya bagi teman-teman umat muslim yang merayakan. Sambil nunggu buka puasa dan tentunya sambil nunggu video baruku diupload, mendingan kalian mainin game ini deh bareng aku. Karena game ini tuh bukan cuma buat cowok aja. Yakin banget sih, pasti udah pada tahu game ini kan. Iklannya tuh ada di mana-mana banget sampai sebel liatnya. Tapi aku download juga sih. Seru banget kan, karena banyak tokoh-tokoh terkenal yang mimpin perang. Kita bisa pilih sendiri nih, kayak Saladin, ada Julius Caesar, dan ada Cleopatra. Aku suka banget dari dulu, jadi langsung aku pilih deh. Tuh, Cleopatranya keren banget kan? Kayak berwibawa banget gitu, dia mimpin pasukan Mesir. Tapi tahu gak sih yang paling seru apa? Sejujurnya ya, awalnya tuh aku diserang terus sampai kayak bete banget, kayak mau nangis. Soalnya wajar kan, aku nggak ngerti baru main. Tapi nih, kalian aku bagi tipsnya. Di sini tuh, kamu tuh harus cari sekutu yang kuat dan aktif segera. Ini paling penting. Terus tinggal bantai kerajaan-kerajaan lemah deh. Hahaha. Iya tentu aja, kalau guild kamu udah kuat, kamu bisa nyerang kerajaan yang lebih kuat. Intinya sih yang jago strategi udah pasti pro banget main game ini. Jangan lupa banget, yang penting tuh cepet-cepetan perkuat kerajaan dengan cara bangun aliansi. Gimana kalau kita perkuat bareng-bareng, Dix? Ayo joinan guild bareng aku, karena guild ini tuh ada limit orangnya, jadi kayaknya mesti cepetan join deh. Download dulu tapi gamenya di sini, atau bisa klik link di bio aja biar gampang ya, Geeks ya. Oh iya, hampir lupa, kalau kalian download sekarang bakalan dapat bonus pakai kode aku. Nih kodenya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Kostum kini tersedia. Balik lagi, awalnya Cao Yun ini belum melayani Liu Bei, tapi Gong Sun Chan. Liu Bei bahkan saat itu belum jadi lord yang dihormati. Ya wajar lah ya, awal-awal masa kekacauan Han, Liu Bei ini nggak punya apa-apa. Nggak punya wilayah, nggak punya tentara, nggak punya duit. Nah, ketika Liu Bei ini minta pertolongan kepada Gong Sun Chan, hubungan Cao Yun dan Liu Bei mulai dekat. Karena sifat Liu Bei baik banget, Cao Yun setuju buat melayani Liu Bei. Malah Cao Yun ini termasuk jenderal-jenderal awalnya Liu Bei loh. Liu Bei yang gak punya wilayah pindah ke sana kesini kan buat nyari perlindungan. Suatu ketika dia kehilangan wilayah di Qing Province dan dikejar-kejar Cao Cao.
Nah, anak istrinya Liu Bei ternyata ketinggalan dan mereka tuh nggak sempat kabur. Alhasil Cao Yun pun balik lagi nerobos kota yang udah dipenuhi musuh dan nyari Liu Shan dan Lady Gan. Nah, inilah aksi ikonik itu. Kalau di film kita bakal wow banget ngelihat aksi Cao Yun nerobos musuh. Kalau di game kita udah apaan sih ini? Ini kok tentara musuh semua? Kayak kesel banget kan? Tapi in the end dia berhasil ngirim anak istrinya dengan selamat kepada Liu Bei. Semakin hari Liu Bei semakin berkuasa. Dia punya wilayah, tentaranya tuh makin banyak, dan jenderal-jenderalnya juga makin kuat-kuat. Cao Yun ini sebenarnya lebih ke jenderal pribadinya Liu Bei daripada pemimpin lapangan. Dia selalu ikut tuh kemanapun Liu Bei pergi. Ibaratnya kayak bodyguard lah ya. Dia juga ikut pas Liu Bei nikah sama Lady Sun buat nguatin aliansi Shu Wu. Kalau bukan karena Cao Yun, mungkin kepala Liu Bei udah nggak ada di tempat karena diam-diam Jenderal Wu itu nggak suka sama Liu Bei. Dari kelima jenderal harimau, Cao Yun adalah yang terakhir mati. Dia bahkan ngelewatin Liu Bei dan dia pun serve under Zhuge Liang sebagai pemimpin Shu. Kata-kata terakhirnya di tempat tidur sebelum mati adalah, "Kita akan berperang menuju utara," yang artinya dia masih punya semangat buat ngelawan dinasti Cao Cao di utara. Luar biasa ya. Itulah akhir dari Cao Yun, si jenderal pertama. Ma Chao. Karakter Ma Chao ini mirip-mirip sama Cao Yun. Dia pemberani, ulet, dan tangguh di medan perang. Dia ini jenderal 5 harimau terakhir yang bergabung sama dinasti Shu. Kok dia bisa terakhir gabung? Karena dia berasal dari Qiang Tribes di barat laut China. Wilayah Ma Chao ini berada di bawah kendali Cao Cao dan dia ngehasut jenderal-jenderal lain buat memberontak melawan Cao Cao. Hasilnya, ayahnya Ma Teng dieksekusi beserta anak istri Ma Chao. Hasilnya lagi, pertarungan di Tong Pass pun terjadi antara Cao Cao dan Ma Chao. Ma Chao bukanlah jenderal ecek-ecek pastinya. Dia duel sama Su Chu dan berhasil mendesak pasukan Wei. Bahkan dia secara personal nargetin Cao Cao yang pakai jubah merah, berambut panjang dikuncir, bakal gue bunuh. Sampai akhirnya Cao Cao harus tukeran baju sama pengawalnya dan gunting rambutnya di tengah-tengah pertempuran. Kacau ya. Tapi akhirnya memang pasukan Cao Cao lebih tangguh. Wilayahnya Ma Chao di Hancong pun jatuh ke tangan Cao Cao. Alhasil Ma Chao yang gak punya tempat bernaung sujud di depan Zhuge Liang ketika dia nyamperin di tendanya. Apalagi dua-duanya tuh punya misi buat ngalahin Cao Cao. Kini secara resmi sang jenderal berada di bawah Liu Bei. Hal pertama yang dia lakuin adalah nyerang wilayah Sichuan buat Liu Bei. Sichuan ini kemudian jadi stronghold penting nih untuk dinasti Shuhan. Kemampuan Ma Chao ini bikin iri Guan Yu yang denger di tempat jauh. Dia pun request duel, tapi dicegah sama Zhuge Liang. "Enggak kok kapten, lo lebih jago." Gitulah kira-kira di suratnya. Sayangnya Ma Chao cuma sebentar di bawah Liu Bei dan harus meninggal secara misterius 3 tahun kemudian. Huang Chong, ya kalau yang nggak tahu tampilannya kayak gimana, tampilan karakternya adalah kakek-kakek tua berambut putih, bawa pedang sama panah di tangannya. Mungkin mikir ya, buat apa pakai karakter yang lemah dalam game? Wah, tapi aslinya luar biasa. Huang Chong ini sosok tangguh di pertempuran. Dia jenderal ulet, tembakan panahnya nggak pernah meleset, dan dia dihormati sama bawahan-bawahannya. Bahkan dia pernah duel loh lawan Guan Yu, dan hasilnya seri. Gila banget. Ketika Liu Bei menaklukkan Qing Province, Huang Chong nggak langsung mau tunduk di bawah Liu Bei. Beda sama Wei Yan yang hianatin tuannya. Liu Bei bahkan harus ngunjungin Huang Chong secara pribadi buat ngeyakinin dia buat jadi jenderal di Shu. Prestasi terbesar Huang Chong adalah ketika Shu melancarin misi di Hancong. Yes, tepatnya Ma Chao dulu. Di Hancong, tepatnya di Gunung Tingchun, dia berhasil ngalahin pasukan Cao Cao dan bahkan berhasil ngebunuh jenderalnya, Xia Houyuan. Dia pun diangkat jadi jenderal yang menaklukkan daerah barat. Ketika Guan Yu tewas di tangan aliansi Wei dan Wu, Liu Bei pun melancarkan serangan ke arah timur. Ini adalah program balas dendam yang kita semua tahu adalah blundernya Liu Bei. Sebagai salah satu pemimpin, Huang Chong bertempur dengan berani melawan tentara-tentara Wu. Tapi Wu yang saat itu dipimpin sama Lu Xun bertahan dengan baik. Sang jenderal pun akhirnya terluka dan gak lama kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya. Chang Fei.
Nah, akhirnya kita sampai nih ke saudara-saudaranya Liu Bei. Walaupun bukan saudara kandung, tapi Liu Bei, Guan Yu, dan Chang Fei ini sama-sama ngikrarin sumpah persaudaraan di Peach Garden. Hidup bersama, mati bersama. Sumpah itu yang ngebuka novel Romance of Three Kingdoms. Legend banget. Chang Fei sendiri didaulat jadi saudara paling muda. Beda sama jenderal lain yang disiplin, Chang Fei punya karakter yang brutal. Dia sering mabok-mabokan, bertindak asal-asalan, suka ngehukum tentaranya tanpa sebab, suka teriak-teriak gak jelas. Gitulah pokoknya, suka-suka dia aja. Tapi karena dia punya kemampuan bertarung yang mumpuni, orang-orang tuh pada segan sama dia. Salah satunya adalah ketika dia duel sama Lu Bu. Dan kita tahu hasilnya seri. Baru ketika Guan Yu dan Liu Bei ikutan, Lu Bu mulai kewalahan. Kata Lu Bu, kukira Baiwan, kok bawa kawan? Ceh. Chang Fei ini ngikutin Liu Bei dari awal perjalanan karirnya dan dipermaluin ketika mau ngelawan pemberontak Dong Zhuo, tapi nggak punya tentara sampai dilempar bolak-balik sama Cao Cao dan Yuan Shao. Nasib Liu Bei berubah ketika Zhuge Liang bergabung sama grupnya. Tapi challenge pertama yang mereka dapetin yaitu dikejar-kejar sama pasukan Cao Cao di Changpan. Liu Bei itu baik banget karena nggak mau ninggalin rakyatnya. Di suatu jembatan, setelah rakyat-rakyatnya Liu Bei lewat, Chang Fei teriak sekeras-kerasnya dan mondar-mandir di sekitar jembatan. Ini bikin gaduh dan debu-debu pada berterbangan gitu, bikin pemandangan jadi nggak jelas. Jenderal Cao Cao yang tadi mau ngejar jadi takut dan ragu-ragu. Kok Chang Fei berani sendirian di jembatan itu? Kayak ada yang salah nih, jangan-jangan di belakang sana ada ambush. Akibat tindakan Chang Fei, Liu Bei dan rakyatnya berhasil kabur dari Cao Cao. Battle at Changban itu jadi salah satu prestasi Chang Fei yang diingat sampai sekarang. Chang Fei juga ikut ketika Liu dan Shun aliansi lawan Cao Cao di Chibi. Dia dan Guan Yu ngebiarin Cao Cao kabur setelah pasukannya dilumat habis oleh api. Liu Bei akhirnya dapat tempat di Qing Province dan kemudian berekspansi ke barat Sichuan. Dan kemudian dia dapat kabar bahwa Guan Yu yang dipercayain megang Qing Province harus tewas di tangan aliansi Wu dan Wei. Terus dia bikin program balas dendam ke timur sekaligus bawa jenderal-jenderal kepercayaannya. Di sini Liu Bei dan Chang Fei kayak kehilangan akal sehat karena ya saudara mereka udah tewas, Guan Yu. Mungkin kematian Guan Yu pengaruhnya ke Chang Fei tuh besar banget ya, impactnya tuh gede banget. Karena dia mulai memperlakukan bawahannya dengan sangat kasar dan semena-mena. Hasilnya, Chang Fei dibunuh tentaranya sendiri pas dia lagi tidur dalam keadaan mabuk-mabukan. Berakhir sudah kisah satu jenderal kuat di 3 kerajaan. Guan Yu. Nah, sampailah kita ke jenderal yang paling bermasalah di Shuhan. Tidak lain tidak bukan adalah Guan Yu. Padahal Guan Yu ini dinobatkan jadi God of War loh di Chinese culture. Dia adalah dewa di agama Buddha, Tao, Konghucu, dan banyak lainnya. Kalau aku sih memang taunya Quan Kong. Pasti teman-teman yang beragama Buddhis Konghucu tahu kalau Guan Yu ini Quan Kong. Kalau misalnya gigs kalian main Dynasty Warrior, pakai Guan Yu ini enak banget. Sekali mencet tombol, 5-6 orang udah kesabet Green Dragon Crescent Blade yang terkenal itu. Kudanya juga cepet banget. Namanya Red Hair, bekas kudanya Lu Bu. Jadi apa kesimpulannya? Yes, benar. Guan Yu ini kuat banget. Malah mungkin jenderal yang paling kuat di kisah 3 kerajaan setelah Lu Bu. Di kisah awal-awal, ketika semua orang pada takut sama Lu Bu dan Dong Zhuo, dia berhasil bawa kepala salah satu jenderalnya yaitu Hua Xiong. Guan Yu bikin nama Liu Bei jadi dikenal dan diperhitungin sama orang-orang. Sayangnya dia dan Liu Bei pun terpisah akibat kekacauan. Dan dia pun cari perlindungan di bawah Cao Cao. Cao Cao waktu itu lagi lawan Yuan Shao. Guan Yu lagi-lagi berhasil bawa kepala jenderal-jenderal Yuan Shao yang kuat yaitu Wen Chou dan Yan Liang. Pokoknya dihormatin di mana-mana lah si Guan Yu ini. Cao Cao pun naruh respect kan sama jenderal yang punya jenggot panjang banget ini, sampai ketika dia dengar kabar kalau ternyata Liu Bei ada di daerah Yuan Shao. Guan Yu pun berusaha kabur dari Cao Cao dan harus ngelewatin 5 gerbang. Di masing-masing gerbang ini, antara dia dijebak musuh atau berusaha dibujuk supaya jangan ninggalin Cao Cao. Tapi Guan Yu berhasil ngatasin satu persatu dan di akhir gerbang Chang Liao akhirnya legowo ngelepasin Guan Yu buat bersatu lagi dengan Liu Bei.
Saking serunya pertempuran 5 gate ini, jadi ada filmnya sendiri yang dibintangi oleh Ip Man atau Donnie Yen ya maksudnya. Liu Bei yang juga udah lepas dari Yuan Shao dapat wilayah di Jing Province. Di Jing Province, Liu Bei nugasin Guan Yu buat jaga wilayah dari pasukan Wu dan Wei yang ngincar daerah itu. Sementara dia sendiri pergi ke barat buat ekspansi. Seperti yang udah dibilang di awal, Guan Yu ini jenderal paling bermasalah. Kenapa? Karena dia itu arogan banget. Dia nganggap Cao Cao dan Sun Quan udah selayaknya kutu yang bisa diinjak kapan aja. Dia bosen sama keadaan damai, apalagi dia dengar pasukan Liu Bei berhasil dapetin Sichuan di barat. Guan Yu pergi ke utara, ke Fancheng, tepatnya Fan Castle. Kastil ini dipegang sama saudaranya Cao Cao yaitu Cao Ren. Padahal Zhuge Liang udah bilang jangan sekali-kali ninggalin Jing Province karena itu penting banget buat Shu. Awalnya sih Guan Yu berhasil menang dan newasin Yu Jin, salah satu jenderalnya Cao Cao. Tapi kemudian Cao Cao ngirim Su Huang buat bantuin, bikin Guan Yu harus mundur. Surprise, ternyata Lu Meng, salah satu jenderal Sun Quan, udah ada di Jing Province. Ya, bawahan Guan Yu udah nyerah ke pihak Wu. Guan Yu yang dapat kabar buruk terpaksa kabur, tapi rute kaburnya diblok sama jenderal-jenderal Wu dan akhirnya dia pun dieksekusi di tempat. Cao Cao sedih banget dengar kabar Guan Yu udah meninggal dan bikin penghormatan di makamnya. Kalau Cao Cao aja sedih, gimana Liu Bei? Ya balas dendam lah. Kayak yang tadi udah dibilang berkali-kali, dia bikin program balas dendam ke Sun Quan. Tapi sayangnya program balas dendam ini gagal dan berturut-turut jenderal kayak Huang Chong, Chang Fei, dan bahkan Liu Bei sendiri harus meregang nyawa di pertarungan ini. Sayang ya, akibat kecerobohan jenderal sekaliber Guan Yu, orang-orang penting harus meninggal dan wilayah-wilayah penting harus hilang dari tangan Shu. Zhuge Liang pun ngelanjutin perjuangan Liu Bei setelah dia mangkat. Tapi keadaan udah nggak sama lagi karena Shu udah kehilangan banyak resource. Akhirnya beberapa tahun kemudian, Shu pun nyerah di klan Sima dan menyudahi kisah 3 kerajaan. Buat kalian yang bingung, ini tuh siapa, ini tuh siapa, ini tuh siapa? Kayaknya mendingan kalian nonton dulu yang Romance of the Three Kingdoms, kisah 3 kerajaan yang aku buat. Biar lebih jelasnya, baru habis itu balik lagi ke sini. Alright, itu dia tadi 5 jenderal harimau yang kayak harimau banget, sangar banget, dan legendaris di kisah 3 kerajaan. Di kisah perang Cina zaman dulu. Gimana? Kalau kalian paling favorit siapa? Aku tahu sih, pasti banyak yang jawab Lu Bu. Padahal Lu Bu nggak ada di daftar sini. Tapi pasti banyak yang jawab Lu Bu sama Guan Yu. Alright. Sekian sudah pembahasannya. Seperti biasa kalau kalian mau request, mau koreksi, mau nambahin, boleh komen aja di kolom komen. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Karena dia berhasil dia request duel tapi aduh maaf.